Film horor selalu memberi anak-anak rasa campur antara kegembiraan dan ketakutan. Tiap momen seram membuat mereka takut, tapi mereka tak bisa berpaling. Mia, Stacy, dan Katie juga tak terkecuali. Untuk membuat suasana semakin menegangkan, Ryan punya ide seru. Lampu-lampu di kelas mulai berkedip. Ini membuat para gadis semakin ketakutan, mengira ada sesuatu yang menyeramkan mengendalikinya seperti di film yang mereka tonton. Ryan masuk perlahan sambil pakai topeng iblis, senang dengan kejahilannya. Kejar-kejaran dimulai dalam gelap antara 3 gadis dan monster. Lampu yang berkedip menambah suasana seram. Kalau mereka tahu itu cuma lelucon Ryan, pasti mereka marah besar. Saat lampu menyala, Ryan melepas topengnya dan mengungkapkan semuanya. Huh? Jadi kamu tuh pengecut sejati, cuma begitu, dan kamu takut? Siapa yang tahan ketakutan seperti itu? Para gadis jelas tak mau jadi bahan tertawaan. Dia menakuti kami setiap hari. Benar-benar menyebalkan. Gimana kalau kita beri dia pelajaran? Oh. Ayo pura-pura jadi zombie untuk menakutinya. Lakukan saja. Mia, Katie, dan Stacy ingin balas dendam. Mereka berdandan jadi zombie untuk menakuti Ryan balik. Gadis kecil itu sangat bersemangat. Biasanya mereka cuma suka nonton film horor, tapi hari ini mereka jadi aktor seram. Itu pengalaman seru. Mia sudah siapkan properti dan kostum dengan sangat hati-hati agar semuanya sempurna. Ryan masih pakai topeng iblis, merasa hebat. Dia tak tahu rencana menyeramkan sedang disiapkan diam-diam. Perhatian, para siswa! Zombie menyerang sekolah! Hati-hati! Ada zombie? Dengan pengumuman menyeramkan, Ryan mulai gelisah. Mia menambah tegang dengan menyemprotkan kabut. Dengan semua ini, akting mereka bisa menipu Ryan. Wow! Tolong aku! Rencana dimulai. Pertama, Mia pura-pura jadi korban dikejar zombie Katie dan Stacy. Skrip ini mungkin bisa meyakinkan Ryan. Jangan dekati aku! Tolong! Menjauh dariku! Jangan mendekat padaku! Ryan benar-benar terbawa suasana. Dia lari kencang bersama Mia menjauh dari tempat seram itu. Lihat saja wajah takutnya. Dia jelas ketakutan. Tapi rencana para gadis belum selesai. Mereka punya ide yang lebih berani.
Mia cuman bagian dari rencana. Mereka buat adegan Mia ditangkap dan dicabik zombie. Tujuannya, ubah cerita saat Ryan pergi. Kali ini, Mia juga jadi zombie. Setelah tertangkap, Mia ikut berubah. Benar-benar plot twist cerdik. Ryan tak tahu kebenaran di balik pengejaran menakutkan ini. Saat bersembunyi, penuh cemas dan takut. Tiba-tiba ada tangan menyentuh pundaknya, membuatnya makin gelisah. Ya, itu agak lemah, Mia. Tapi Ryan mungkin maklum, karena Mia baru mulai jadi zombie. Saat itu, Ryan merasa seperti mangsa kecil di hadapan cakar-cakar menyeramkan. Dikelilingi makhluk-makhluk itu, dia merasa sangat lemah. Tak ada jalan keluar. Tapi ketiga gadis itu tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hati-hati! Hati-hati! Untungnya Mia dan Stacy berhasil menarik Katie kembali. Kalau tidak, setelah jatuh seperti itu, siapa tahu apa yang akan terjadi padanya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Tapi mungkin para gadis lupa peran mereka. Ryan masih ada di sana. Kenapa buru-buru keluar dari karakter? Hei, teman-teman. Jahat, pura-pura zombie buat ngerjain aku. Tapi, kami cuma ingin ngasih kamu pelajaran. Kamu jahat banget. Menjauh! Hey, Ryan! Nyebelin banget. Penuh amarah, Ryan berjalan pergi dengan wajah kesal. Untuk melampiaskan, dia menendang batu di pinggir jalan. Tanpa disadari, tindakan kecil itu memicu sesuatu yang mengerikan. Ini benar-benar kejadian menakutkan yang dia saksikan sendiri, bukan bagian dari rencana siapapun. Aduh, tidak! Zombie itu keluar dari peti dan berjalan ke arah Ryan. Tapi melihat wajahnya, dia sama sekali tak terlihat takut. Kalian mau nakutin aku lagi? Halo! Aduh, ini benar-benar menakutkan. Ini bukan kostum atau sandiwara. Ryan benar-benar berhadapan dengan zombie asli. Kali ini, dia harus lari sekuat tenaga dari makhluk mengerikan itu. Mungkin, latihan lari bareng 3 gadis tadi bisa membantunya? Bahaya sudah dekat, dan sepertinya Ryan tak punya jalan keluar. Tolong aku! Tolong aku! Tolong! Ada orang di sana? Tolong aku! Tolong aku! Ada orang di sana? Aduh, tidak! Tolong aku! Tolong aku! Meski sering saling mengerjai, mereka tetap sahabat sejati. Jadi saat Ryan dalam bahaya, Mia, Katie, dan Stacy langsung datang menolong tanpa pikir panjang. Tapi kali ini tidak mudah. Zombie itu tak mau melepaskan. Saat Ryan merasa semuanya sudah berakhir, harapan sirna, dia membeku. Mereka datang, 3 sahabatnya. Tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tiga gadis itu berhadapan dengan zombie buas.
Akankah kebrutalannya menang atau keberanian mereka yang bersinar? Tanpa tunggu lama, Stacy menyerang lebih dulu, membuat zombie lengah. Lalu Katie memukulnya, membuat zombie makin kesakitan. Tapi itu belum selesai, karena Mia belum menyerang. Menghadapi kerja sama 3 gadis itu, zombie buas tak punya pilihan selain angkat tangan dan menyerah. Mungkin kembali ke peti mati akan lebih tenang. Selesai! Setelah menghadapi para zombie, langkah selanjutnya adalah pergi dari tempat ini bersama Ryan dan cari tempat yang lebih aman. Hei, Ryan, ayo kita pergi. Ya, Setelah seharian berlari, keempat anak itu sangat lelah. Tapi kelelahan itu berarti karena mereka telah membangun persahabatan yang kuat. Ryan! Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Sekarang aku selamat berkat bantuan kalian. Maaf ya, aku sudah mengerjaimu. Aku janji nggak akan mengerjaimu lagi. Jadi sekarang kita impas ya? Jadi mulai sekarang kita sahabat terbaik. Ayo pulang! Selamat tinggal hal-hal menakutkan. Mari nikmati kedamaian bersama. Langkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah Baby Doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis rough. Hey! Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi incaran Baby Doll. Permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan Baby Doll. La 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 la. Hah? Kembalikan, itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku, kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Kakak perempuan. Seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak, tidak.
perempuan. Dialah yang menindasku. Tidak, tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Hah? Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku, kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong jangan pukul aku. Pindahkan, cepat. Ya! Tidak. Jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti? Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada, memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk baby doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku. Jangan takut. Saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Hah? Ini untuk Anda. Wah. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat baby doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Hah? Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap. Bagaimana baby doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini. Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, baby doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei, ini adik perempuanku. Oh tidak, Suzy tidak beraksi, dia bersembunyi. Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar.
Jadi Baby Doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah Baby Doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Baby Doll. Jadi Baby Doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang? Baby Doll, kamu baik-baik saja? Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby Doll sudah terburu-buru, tetapi sahabat karibnya berdiri di sana. Lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku! Baby Doll! Tolong bantu saya! Baby Doll, ayo bergerak! Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby Doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby Doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby Doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi. Oke? Saya janji. Jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Oke. Kecantikan yang rapuh menjadi lebih cantik dengan riasan tipis dan pakaian feminin. Itulah Sarah dan Kate. Mereka tampak lembut, seperti dua bunga lembut di dunia yang penuh warna. Gadis lembut. Wow, Kamu sangat cantik. terima kasih. Namun, suasana yang lembut itu tiba-tiba pecah. Dan yang menyebabkannya tidak lain adalah Baby Doll. Goddess Rock. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Kamu menabrakku? Cam seharusnya minta maaf. Meminta maaf.
Berikan aku uangnya. Saya tidak punya... Tidak ada uang. Saya tidak punya uang. Tidak ada uang. Berikan padaku. Tak ada uang. Saya Tak ada tidak punya uang. sungguhan. Ini uang saya. Itu uang saya. Berikan padaku. Tidak, berhenti. Hei, tunggu. Itu uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan. Kalian sangat lemah. Kenapa dia selalu menindas kita? Saya berharap kita lebih kuat untuk membalasnya. Kate dan Sarah percaya bahwa jika mereka kuat, mereka tidak akan takut lagi pada baby doll. Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang bergerak, mengubah sesuatu yang bahkan Kate dan Sarah tidak mengerti. Tampaknya surga telah mendengar keinginan Sarah. Kesempatan tiba-tiba muncul, membuka jalan bagi mereka untuk berubah. Namun, apakah kekuatan benar-benar kunci untuk lolos dari rasa takut? Hei. Lihat aku menangkap seekor lalat. Keren kan? Tingyin. Saya juga bisa melakukannya. Ayo kita balas dendam. Hei kamu. Tanpa ragu, Kate dan Sarah pergi mencari baby doll. Mereka bukan gadis lemah lagi. Mereka siap membalas semua yang telah dilakukan baby doll kepada mereka. Kau pikir kau bisa membuatku takut dengan berdandan? Berikan aku uangku. Permainan kini berbalik. Mereka yang seharusnya takut bukan Kate dan Sarah lagi. Layak untuk Anda. Lain kali, hati-hati denganku. Kali ini aku akan membalas dendam. Kali ini aku tidak akan kehilangan kalian. Jika menang, Anda adalah rajanya. Jika kalah, Anda akan membawa tim. Sekarang pertarungannya adalah 3 lawan 2. Siapa yang sebenarnya memiliki keuntungan? Terlalu banyak bicara. Apakah ada permen yang lebih besar ya? Lihat aku. Normal. Dari gadis-gadis yang rapuh, Sarah dan Kate kini menikmati kekuasaan di tangan mereka. Tapi, kalau begitu, apa bedanya mereka dengan baby doll sebelumnya? Apa?
semuanya terpuruk. Sekarang giliran Anda. Lepaskan aku. Saya tidak akan kalah. Beraninya kau. Ya! Candace! Semuanya berhenti. Angkat tanganmu. Oh, tidak. Apapun yang terjadi, kekerasan tidak pernah benar. Dan mereka harus membayar harganya. Berlututlah. Tidak. Kekuatan yang mereka pikir akan membantu mereka lolos dari rasa takut telah mengubah mereka menjadi orang yang berbeda. Kalian mengganggu ketertiban umum. Benarkah itu? Putusan Chonwon. Apa yang telah terjadi? Syukurlah, sebuah mimpi. Apa kabar anak-anak? Ternyata semuanya hanya mimpi. Jadi guru, ada teman yang menindas kita. Oh, yang mana? Guru, ini baby doll. Jangan mencoba meniru baby doll, anak-anak. Ya. Kekerasan bukanlah jawaban. Kekuatan sejati adalah menghadapi masalah dengan cara yang tepat. Menindas orang lain ya? Tidak, guru. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. Kamu akan dihukum. Guru, tolong, jangan. Kekerasan bukanlah solusi yang baik. Setiap orang punya kepribadiannya sendiri, tetapi terkadang kita perlu berubah agar bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Baby doll juga memutuskan untuk berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik agar bisa menyamai pria impiannya, Mike. Siapa orang yang kamu sayangi? Aku. Kamu masih hidup? Kamu ambil ini. Dengan kepribadiannya yang kuat dan tidak memiliki kelembutan, akankah Baby Doll mampu berdansa dengan Mike? Beraninya kau menginjak pacarku? Iya, ambil ini. Baby Doll, apa yang kamu... Suzy, aku minta maaf. Ya ampun, baby dollku. Anak laki-laki tidak menyukai anak perempuan yang kasar dan agresif seperti kamu. Anak laki-laki sangat menyukainya. Apa kamu yakin? Ya. Kalau begitu lihat itu. Suzy tahu Mike tidak menyukai gadis dengan kepribadian yang kuat, tetapi Baby Doll tidak mempercayainya. Untuk membuktikannya, dia mengaku kepada Mike dengan cara yang sangat intens. Lihat aku. Lihat apa? Kamu jadilah pacarku. Oke. Siapa yang bisa menerima pengakuan kasar seperti itu? Dari tatapan, kata-kata, hingga setiap gerakan, tidak ada yang feminin dari Baby Doll. Sekarang? Tidak.
Kau baru saja menolakku, ha? Apakah aku tidak cukup baik? Ha? Kenapa? Biarkan aku pergi. Aku tidak suka orang sepertimu. Lagi pula, gadis macam apa yang tidak anggun atau lembut sama sekali? Waduh, saya sudah bagi tahu. Suziku, tolonglah aku. Baiklah, aku akan membantumu menjadi lebih lembut. Benar-benar? Terima kasih. Oh, maafkan aku. Maafkan aku. Untuk membantu Baby Doll memenangkan hati Mike, Suzy memulai kampanye untuk membantunya bertransformasi. Langkah pertama, riasan. Langkah pertama adalah menghapus riasan tebal Baby Doll dan menggantinya dengan penampilan manis yang dapat memikat hati pria manapun. Sekarang sudah bersih. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Baby Doll menggunakan produk rias seperti ini. Jangan bergerak. Suzy dengan terampil menggunakan setiap alat rias. Sungguh mengasihkan. Seperti apa penampilan baru Baby Doll nanti? Cantik. Apa yang barusan kau lakukan pada wajahku? Tenang. Mike hanya menyukainya seperti ini. Jika bukan karena Mike, Baby Doll tidak akan pernah berubah seperti ini. Berhati-hatilah. Langkah kedua. Sekarang, Meyakinkan Baby Doll untuk mengganti sanggul tingginya dengan rambut pirang panjang dan berkilau bukanlah hal yang mudah bagi Suzy. ini tidak mungkin. Hei, ganti pakaianmu. Waktunya latihan menari. Tidak. Ayo. Halo. Bisakah kamu membantu temanku menari? Oke. Di mana? Di belakangmu. Halo. Halo sayang, ayo latihan menari. Ya. Mengenakan pakaian glamor adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Baby Doll. Namun hari ini, dia berlatih menari dengan gaun pesta itu. Sulit dipercaya. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, tidak. Maaf. Baiklah, sekali lagi saja. Maafkan saya sangat menyesal. Maafkan saya, Tuan. Berlatihlah dengan benar. Ya. Sekarang, dansa ballroom. Oh, maafkan
aku. Ini salahku. Cukup! Saya berhenti melakukan ini. Apakah ini berarti Baby Doll harus menyerah? Bagaimana dengan tariannya? Apakah dia harus melepaskan Mike? Aku hanya ingin berlatih dengan Mike saja. Baiklah, aku bisa. Itu Mike. Mike, cintaku, pangeranku. Sayang, cintaku. Aha, sepertinya pendekatan Suzy mungkin benar. Bekerja keras sekali. Baby Doll berlatih tanpa lelah, lupa beristirahat. Satu-satunya tujuannya adalah menguasai gerakan tari agar ia dapat menari bersama Mike. Saya bisa menari sekarang. Ayo kita bertemu, Mike. Oke. Transformasi Suzy telah selesai. Baby Doll tampak sangat cantik di hadapan Mike. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Siapakah yang bisa tetap acuh tak acuh terhadap penampilan baru Baby Doll yang memukau? Kamu terlihat cantik sekali. Aku melakukan segalanya hanya untukmu. Baby Doll menari dengan anggun bersama Mike, menampilkan gerakan-gerakan yang indah. Bukankah ini impian yang selama ini ia impikan, kini menjadi kenyataan? Pastinya, Suzy sangat senang dan bangga karena telah membantu sahabatnya itu berubah menjadi lebih cocok dengan kekasih idamannya. Hai Mike, maukah kamu jadi pacarku? Saya setuju. Hei, terima kasih banyak. Baby Doll berusaha keras mengubah penampilan dan kepribadiannya agar sesuai dengan Mike. Perubahan ini tidak dipaksakan, tetapi datang dari perasaan yang tulus. Ketulusan inilah yang membuat Baby Doll bersinar lebih terang dari sebelumnya dan meluluhkan hati Mike. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin bukan lagi sekadar cerita di masyarakat. Kesenjangan ini telah memasuki ruang kelas. Hei, ayo kita keluar nanti. Mengubah uang menjadi ukuran untuk mendefinisikan seseorang. Di kelas miskin, ada Lily, seorang gadis dengan mata cerah dan senyum menawan. Tetapi dia sangat miskin, sehingga dia bahkan tidak memiliki tas sekolah yang layak. Kejatuhan yang tampaknya tidak berbahaya membuka kejutan yang tidak diharapkan siapapun, bahkan Lily. Tidak seperti siswa sederhana di kelas miskin, Eva dan Rose melangkah keluar dari kelas kaya. Dua gadis mewah yang memiliki segalanya kecuali kerendahan hati. Korban pertama sepatu itu, kucing. Korban berikutnya,
Dari semua orang yang harus dipukul, pastilah dua gadis paling angkuh. Kali ini, Lily benar-benar bertindak terlalu jauh. Apakah kamu siap melihat kemarahan gadis-gadis kaya? Apa yang kau lakukan, makhluk malang? Kau... Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kami akan memberimu pelajaran. Hai. Apakah kamu menghindariku? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berlari. Tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong aku. Jangan! Tolong aku! Seseorang tolong aku! Tolong aku! Seseorang tolong aku! Hentikan itu! Adegan pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis ini persis seperti di film-film. Seorang anak laki-laki yang tampan, pemberani, dan berani berdiri di sisi yang lemah. Sosok sempurna yang membuat jantung banyak gadis berdebar kencang. Namun, tangan lembut Mike terulur pada Lily. Mungkinkah ini awal dari kisah cinta bak dongeng? Hai. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mirip seperti naskah film, seorang pemuda kaya menolong gadis miskin seperti sudah takdir, dan sejak saat itu hati mereka pun berdetak menjadi satu. Tampan sekali. Namun jika itu adalah cerita dongeng, pasti ada penjahatnya, bukan? Dan dalam kisah cinta Mike dan Lily yang sedang bersemi, dua orang yang mengganggu adalah Eva dan Rose. Ouch! Aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan melakukannya. Rose menyerang lebih dulu dengan buket yang terbuat dari emas murni. Namun Mike tidak terkesan dengan uang. Aku tidak suka orang seperti kalian. Lalu Eva datang membawa sebuket penuh perhiasan, seperti memegang harta karun dunia. Jadilah pacarku. Kamu akan mendapatkan segalanya. Namun bagi Mike, harta karun yang sesungguhnya adalah kejujuran, bukan kemewahan. Kalian berdua, hentikan. Aku tidak suka orang yang memandang rendah orang lain seperti kalian berdua. Orang-orang seperti Rose dan Eva yang sombong dan memandang rendah orang lain tidak akan pernah menarik perhatiannya. Jadi, hati kedua gadis itu hancur. Lily, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku ingin mengajakmu makan malam. Jika Mike bersikap dingin terhadap Eva dan Rose, maka terhadap Lily, dia sangat lembut. Gadis malang itu tidak pantas mendapatkan pacar tampan seperti itu. Kita harus memberinya pelajaran. Tak perlu bunga atau berlian. Undangan makan malam saja sudah cukup membuat hati Lily berdebar. Lily, silakan duduk. Dari tindakan sopan Mike hingga makanan lezat di meja, semuanya membuat makan malam terasa seperti mimpi yang tidak bisa dilupakan Lily. Selamat makan. Lily, makanlah. Saat pasangan itu menikmati makanan mereka, Eva dan Rose muncul. Seperti agen rahasia, mereka dengan cepat menemukan target mereka. Oke. Jika Mike tidak memilih mereka, maka tidak ada yang bisa memilikinya, terutama Lily yang malang. Sifat
Sifat mereka yang manja dan egois mendorong Eva dan Rose untuk bekerja sama untuk merusak makan malam romantis Mike dan Lily. Mengapa mereka begitu jahat? Hanya dengan memikirkan Lily yang ditendang keluar dari kencan saja sudah membuat mereka tertawa, seperti mereka telah memenangkan lotre. Sekarang saatnya untuk bertindak. 1, 2, 3. Tunggu, belum siap. Coba lagi. 1, 2, 3. Tetap saja salah. Eva dan Rose menekan tombol seperti orang gila, berharap roket itu berhasil. Mereka tidak akan kalah dari roket yang tidak bernyawa. Baiklah, mereka akan menunjukkannya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Kalian berdua? Bumerang! Mereka ingin menyakiti Lily, tetapi pada akhirnya Eva dan Rose memberikan diri mereka tiket pulang pergi ke luar angkasa. Namun perjalanannya tidak mulus karena roket kehabisan bahan bakar. Apa yang terjadi? Terbang ke atas menakutkan dan turun kembali kehabisan bahan bakar. Benar-benar kacau. Ayo pergi, Lily. Sepertinya restoran itu punya aura yang buruk. Jadi, Mike dan Lily memutuskan untuk mencari tempat baru untuk kencan mereka, membuat Eva dan Rose malu. Ouch! Aku tidak bisa membiarkan gadis itu merebut Mike dariku. Kedua gadis kaya ini, apa mereka tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Mereka menghabiskan sepanjang hari mengikuti Mike dan Lily seperti bayangan. Apa itu? Poster buronan pencuri Liam? Oh ya ampun, siapa yang peduli tentang itu sekarang? Pria impian mereka berkencan dengan Lily. Itulah yang dikhawatirkan Eva dan Rose. Mereka sudah sejauh ini, jadi tidak mungkin mereka akan berhenti sekarang. Eva dan Rose membuat rencana baru. Lelucon baru akan dimulai. Akankah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan kali ini? Atau akankah sejarah terulang? Apakah ada seseorang yang tidur di dalam kotak itu? Tunggu, wajah ini tampak familiar. Mungkinkah? Ya, itu Liam, pencuri yang dicari. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Ini serius sekarang. Eva dan Rose hanya mencoba merusak kencan seseorang. Siapa sangka mereka sendiri akan berakhir dalam bahaya. Dari semua orang yang bisa diajak main-main, pastilah seorang penjahat. Kaya banget. Uang. Ingat mengapa dia dicari? Pencurian. Jadi, ini kesempatan emas baginya untuk mencuri lagi. Serahkan kalung itu. Tolong aku! Jangan!
Tolong aku! Maling! Tolong aku! Seseorang tolong aku! Apakah kalian dalam bahaya? Kita harus menyelamatkan mereka. Hei! Pergi! Tolong aku! Apakah Anda ingat bagaimana Mike muncul? Dia membela yang lemah. Sekarang sejarah terulang. Dia langsung menyerang pencuri. Lily, Mike, Bahkan pencuri yang menakutkan pun bisa merasa malu. Dia tampak tangguh. Tetapi di balik itu, dia mengenakan celana pendek kuning dengan motif bebek. Apakah kalian mencoba menggangguku? Aku akan memberimu pelajaran. Diamlah di sana. Namun jangan tertipu oleh celana pendek bebeknya. Dia tetaplah penjahat berbahaya. Melawannya tidaklah mudah. Aku akan memberimu pelajaran. Sekarang, ini bukan lagi lelucon. Bisakah Mike dan Lily lolos dari serangan dahsyat ini? Diamlah di sana. Lily, Mike, Lily. Ini belum berakhir. Keadaan sekarang sangat berbahaya. Jika mereka tidak berpikir cepat, semua orang, Mike, Lily, dan bahkan Eva dan Rose akan jatuh ke tangan pencuri. In this tense moment, when nothing seems to stop Liam's storm, Mike suddenly has an idea, a way to escape danger. Dan tentu saja, Lily ada di sana bersamanya. Langkah pertama, berpura-pura menyerah. Langkah kedua, tunggu Liam menurunkan kewaspadaannya, lalu putar musik dan berdansa. Siapa yang bisa menolak alunan musik yang asik? Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, Liam mungkin sudah lama tidak berdansa. Tapi tunggu, apa rencananya ini? Bahkan Rose dan Eva, Ratu Trik tidak mengerti. Ini dia, rencananya dimulai. Bisakah Anda melihatnya sekarang? Tarian itu tipuan. Rencana sebenarnya adalah menggunakan setiap gerakan tarian sebagai serangan terhadap pencuri jahat. Sangat cerdas. Dengan kerja sama tim seperti petarung profesional, mereka akan segera menjatuhkannya. Apakah Anda siap? Pukulan kami besar akan segera datang. Hello. Pergi. Orang jahat harus membayar harganya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi kesombongan. Hanya dua wajah malu dan satu permintaan maaf. Kami turut berduka cita atas kejadian itu. Terima kasih kalian berdua karena telah menyelamatkan kami. Kami berjanji tidak akan meremehkanmu lagi, Lily. Kami tahu kami salah.
Semoga kalian berdua bahagia. Tidak masalah, mari kita berteman mulai sekarang. Kekayaan tidak membuat seseorang berharga. Kebaikan dan keberanianlah yang membuatnya berharga. Di lingkungan kumuh yang sering disebut orang sebagai daerah kumuh, di mana tanda-tanda kemiskinan terlihat jelas di setiap batu bata yang retak dan mengelupas, si kecil Pinky masih tersenyum cerah dan ceria. Senyumnya sedikit mencerahkan tempat itu. Hari yang indah. Gadis miskin. Berbeda dengan kehidupan Pinky yang miskin, area villa ini adalah dunia anak-anak orang kaya. Sebuah mobil mewah perlahan berhenti, dan dari dalam keluarlah seorang gadis kecil bernama Kiko, penuh percaya diri. Gadis kaya. Namun, semua kemewahan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Anda tidak melihat apa-apa. Itu benar-benar helikopter yang mendarat perlahan tepat di tengah area tersebut. Dan yang melangkah keluar tidak lain adalah Sunny, seorang gadis kecil yang tampak dan bertingkah seperti putri zaman modern. Gadis kaya raksasa. Halo kamu. Kamu terlihat sangat cantik. Cerah, ayo kita jalan-jalan. Sepertinya Pinky dan kedua gadis kaya itu akan selalu hidup di dunia yang berbeda. Seperti dua garis lurus yang tidak pernah bertemu. Namun, hidup memang penuh kejutan. Cantik sekali. Kamu baru saja membelinya? Itu keren. Hindar! Hah? Ouch! Ouch! Huh? Wow! Ouch! Sakit! Sakit! Ouch! 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 Wow! Kecelakaan yang tiba-tiba? Tidak, sebenarnya barang-barang mewah milik Sunny dan Kiko lah yang benar-benar menarik perhatian si pencuri yang rakus. Dia tidak bisa mengabaikan kesempatan emas seperti itu. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak berhenti di dunia luar. Bahkan tempat tidur rumah sakit menunjukkan status mereka. Orang miskin, kaya, dan super kaya masing-masing tinggal di bangsal yang berbeda. Sakit! Setiap orang harus menahan rasa sakit yang membuat mereka lelah. Namun, Pinky tidak hanya harus berhadapan dengan rasa sakit, tetapi juga perutnya yang lapar. Dia harus menemukan sesuatu untuk dimakan. Astaga! Pinky makan tanpa peduli di dunia ini. Tetapi sikapnya yang riang tanpa disadari telah melewati batas bagi Sunny. Dan sekarang, kemarahan Sunny dan Kiko meledak. Ketika gadis-gadis kaya bekerja sama, mereka selalu membawa masalah. Kali ini, masalah datang dalam bentuk emas batangan besar yang terbang ke arah Pinky. Apakah ini benar-benar pertempuran yang kacau karena suatu perselisihan? Sekilas, itu tampak seperti tiga teman dekat yang saling menggoda. Namun sayangnya, ketiga gadis itu tidak tahu bahwa pada saat ini pencuri itu telah menyelinap ke rumah sakit. Matanya yang licik melihat sekeliling, siap untuk mengunci sasarannya. Hah? Hah? Apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan apa? Apa? Kami di sini karena kamu. Apa yang kamu katakan? Hah?
Namun, agar rencananya berjalan lancar, pertama-tama dia harus melewati rintangan terbesar. Dokter yang berdiri tepat di pintu. Apa? Dia berpura-pura sakit? Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan pencuri yang cerdik itu. Dalam sekejap, dokter yang baik hati itu pingsan. Pencuri itu mengenakan jas putih dokter dan menarik masker wajah yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dan begitu saja, rencananya dimulai dengan penyamaran sempurna sebagai dokter yang peduli. Berhenti! Jujur saja, dokter palsu ini benar-benar bernasib buruk. Apa yang kau inginkan? Dia hampir menjadi pasien sendiri setelah masuk, tapi dia berdiri dan terus berakting. Hanya dengan satu perintah, gadis-gadis itu kembali ke tempat tidur mereka. Hei Tuan, apa kau baik-baik saja Tuan? Apa kau baik-baik saja Tuan? Tuan? Menunggu pemeriksaan lembut dari dokter. Sementara itu, dokter itu sebenarnya menunggu kesempatannya untuk merampok mereka semua. Tidak. Pinky sama sekali bukan targetnya. Tapi begitu dia mulai beraksi, dia harus memainkan perannya dengan benar. Atau Sunny dan Kiko mungkin akan curiga. Jadi, gadis kecil yang malang itu akhirnya mendapatkan pemeriksaan lengkap dari dokter palsu itu. Sama seperti orang lain. Dan hasilnya, ya, jangan bahas itu. Sunny dan Kiko, berhentilah tertawa. Simpan energi kalian untuk pemeriksaan unik yang akan datang. Apa? Pencuri itu berjalan ke arah Sunny, yang jelas merupakan hadiah terbesar dalam kariernya. Karena dia adalah tamu VIP, tentu saja dia akan mendapatkan perlakuan yang paling istimewa, megah, dan berlebihan yang bisa dia berikan. Pada titik ini, senyum Sunny benar-benar memudar. Matanya dipenuhi kebingungan, lalu dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Tapi sudah terlambat. Pencuri itu memulai apa yang disebut perawatannya tanpa peduli. Lupa bahwa dia hanyalah seorang gadis kecil. Adegan itu sangat mengejutkan hingga Kiko pingsan ketakutan. Sementara pencuri itu dengan tenang mengumpulkan setiap barang berharga dari Sunny seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak mengherankan jika Sunny pingsan tepat setelah perawatan berakhir. Dan untuk memastikannya, pencuri itu tidak lupa untuk memeriksa Sunny sekali lagi sebelum melanjutkan. Tapi dia belum selesai. Sekarang, giliran Kiko. Dia berjalan mendekat, siap untuk langkah berikutnya. Anehnya, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran, pencuri itu mengambil peralatan medis dengan percaya diri. Seperti dia adalah mahasiswa terbaik dari sekolah kedokteran. Apa yang direncanakannya untuk Kiko? Begitu dia melihat 3 botol bahan kimia di atas meja, dia langsung mencampurnya seperti seorang ahli. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia buat. Semoga saja itu bukan sesuatu yang berbahaya. Minumlah. Minumlah. Setelah ini, Kiko mungkin tidak akan pernah mau menginjakkan kaki di rumah sakit lagi. Siapa yang mau pergi ke rumah sakit hanya untuk dimarahi oleh dokter dan dipaksa minum sesuatu yang menjijikan? Sekarang jelas, apapun cairan itu bukanlah sesuatu yang baik. Mereka
Mereka bilang, Anda tidak bisa mandi di sungai yang sama 2 kali. Tetapi Kiko telah pingsan 2 kali di ranjang yang sama. Pencuri itu menunggu saat ini dan mengambil kalung mahalnya. Misi selesai. Sekarang dia mencoba melarikan diri, tetapi itu tidak akan semudah itu. Dokter yang sebenarnya ada di sini. Hei, kamu palsu! Ya! Hah? Dokter ini, beneran deh. Dia udah pernah ditipu sama si pencuri. Tapi masih aja ngebiarin dia pingsan lagi buat kedua kalinya. Hah? Pencuri! Silence! Apa cerah? Wah, ngelihatnya aja udah bikin orang jadi ikutan sakit hati. Nggak nyangka, ya dasar pencuri yang pintar. Berpikir kalau anak-anak nggak bisa apa-apa. Ya? Oh enggak. Dia sekarang marah banget. Apa kalian semua siap untuk pertarungan sengit? Ya! Ya! Melepaskan! Tenang! Tenang! Ouch! Ouch! Biarkan temanku pergi! Dasar tolol! Mau berkelahi! Ya! Ya! Hah? Hah? Ya! 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 Ambil ini! Ya! 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 Kalian pikir udah berakhir? Haha, nggak sama sekali. Jangan pernah meremehkan anak-anak, apalagi kalau mereka bersatu. Sekarang giliran si pencuri rakus yang kena imbasnya. Ya! Ah! Apakah kalian semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biar kami yang minta maaf. Tidak apa-apa. Aku senang kalian aman. Ouch! Akhir yang indah banget buat persahabatan ketiga gadis ini. Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi, roti lapis saya.
aku. Baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Okey. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. Dan kemudian, dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi baby doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih. Hah? Minggir, minggir. Putriku kesakitan. Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti baby doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun. Kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali. Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar. Perawat akan membawa makanan. Okey. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, okey? Saya ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya. Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di baby doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Okey. Sayang, makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir, selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Okey.
Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil. Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby Doll, Aku membawakanmu mainan. Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku. Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu. Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama! Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama, Mama! Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke. Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar?
Nih, aku kasih ini ke kamu. Berkat Baby Doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot. Mimpi menjadi model selalu membara di hati Baby Doll, meski hidupnya sulit. Siswa miskin. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan bersinar di landasan pacu yang sebenarnya. Poor girl. Bisakah usaha tanpa henti membantu Baby Doll mencapai mimpinya? Kamu terlihat luar biasa. Gadis kecil yang elegan ini adalah Suzy. Siswa kaya. Cantik Suzy, sekali. kamu nomor bersinar. 1. Oke, ya. Hai semuanya. Kemunculan Baby Doll sepertinya tidak terlalu diharapkan. Oh tidak, kau pantas mendapatkannya. Kasihan sekali. Hei, kamu benar-benar kasar. Halo semuanya. Hah? Apa yang terjadi? Segera daftarkan diri untuk acara Bona Next Top Model untuk mendapatkan kesempatan memenangkan trofi spesial ini. Selamat kepada pemenang acara Bona Next Top Model. Itu Baby Doll. Saya akan menjadi orang yang memenangkannya. Hei. Suzy tidak bisa membiarkan Baby Doll terus bermimpi. Ini mahkotamu. Hei, kalian terlalu berlebihan. Pantas saja, akulah pemenangnya. Apa? Kau menang, benarkah? Aku? Tidak, itu tidak, salah. Sekolah mengadakan kompetisi untuk mencari model terbaik. Ini adalah kesempatan bagi Baby Doll dan Suzy untuk bersaing. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kontes, Suzy menyewa seorang pelatih untuk melatihnya secara profesional. Di bawah bimbingan ketat sang guru, langkahnya yang canggung menjadi lebih anggun. Akankah Suzy menjadi pemenangnya? Sementara itu,
Baby doll tidak memiliki kondisi yang sama untuk berlatih dengan benar seperti Suzy. Dia memanfaatkan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya terlihat cantik. Mari kita lihat perjalanan transformasi Baby doll. Pertama, tentu saja dia membutuhkan wajah cantik dengan riasan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Berikutnya, dan yang paling penting adalah keterampilan catwalk. Dia mencari sepasang, apakah ini sepatu hak tinggi? Oke, dia menggunakan sepasang sepatu hak tinggi yang didaur ulang dari botol plastik dan mulai berlatih. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, apakah dia akan berhasil dalam kompetisi? Kesuksesan! Hal terakhir yang harus diubah adalah pakaiannya. Dia membuka kotak tua dan mengeluarkan gaun yang sudah lama dia simpan. Dengan gaun itu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bergaya dan memukau. Dia siap untuk kompetisi. Luar biasa. Saatnya berkompetisi. Ayo kita mulai. Ya, Suzy juga tak mau ketinggalan. Baby doll tampil berani, sedangkan Suzy memilih penampilan yang manis dan menawan. Dengan bantuan kosmetik mahal, wajahnya tampak berseri-seri. Mengenakan gaun merah muda, Suzy pasti akan terlihat menggemaskan di kompetisi. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya di acara Bona Next Top Model. Dan sekarang saatnya untuk pertunjukan pertama. Kompetisi pemodelan telah tiba. Tepuk tangan semuanya. Kontestan ini, sepertinya kurang tepat. Waktunya habis. Aku akan menjadi juara berikutnya. Kompetisi antara Baby doll dan Suzy sangat ditunggu-tunggu. Hei, lihat, itu Suzy. Bagus, Cantik sekali. kamu terlihat luar biasa. Lihat gelang itu. Indah sekali. tentu saja. Saya tampak hebat. Terima kasih. Suzy dan Baby doll muncul, siap untuk pertarungan sengit di depan. Kasihan sekali kau. Dan sekarang, pertunjukan berikutnya. Giliranmu, Suzy. Sekarang giliran Suzy. Tepuk tanganmu, luar biasa. Dan sekarang, giliran Baby doll. Suzy tampil sangat baik, membuat Baby doll merasa semakin tertekan. Apakah ia mampu mengatasinya? Kau ingin mengalahkanku?
tidak semudah itu. Apa yang Suzy rencanakan? Sekarang giliran Anda. Oh, tidak. Dia mencoba membuat baby doll tergelincir di atas panggung. Dia ingin merusak penampilan baby doll. Baby doll memulai penampilannya, tidak menyadari hal buruk yang telah dilakukan Suzy padanya. Oh tidak, sungguh memalukan. Kamu mencoba catwalk lebih baik dariku? Oh, apakah baby doll akan menyerah begitu saja? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan di atas catwalk. Jorok, pergi saja sana. Baby doll tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak bisa membiarkan semua kerja kerasnya sia-sia. Apa yang sedang dia lakukan? Baby doll membalikkan keadaan dalam sekejap. Baby doll! Amazing catwalk! Good job! Suzy hanya bisa menonton dengan frustrasi saat baby doll bersinar. Ya, sungguh penampilan yang luar biasa. Selamat kepada pemenangnya. Baby doll! Baby doll menang. Semua usahanya membuahkan hasil. Baby